Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Budianto dengan NIM 18552010093 dari kelas B2 Malam. Di sini saya akan menjelaskan membuat sebuah tutorial membuat sistem informasi pegawai, yaitu yang telah ditugaskan oleh Pak Sepri untuk proyek UAS dalam mata kuliah web lanjutan. Ini saya buka dulu classroom-nya. Java. Ya, ini dia project UAS-nya. Silakan buat aplikasi berbasis web dengan Laravel versi 7 sesuai dengan tema atau judul saat pembelajaran pada masing-masing kelas. Rekam atau buat video dari mulai install sampai selesai. Rekrutmen aplikasi terdapat fitur login dan register, dapat menampilkan data, dapat menambah data, dapat merubah data, dapat menghapus data, dan terdapat fitur pagination. Ya, ini dia project kuasa. Lalu saya akan mulai buat dari awal. Sebelumnya kita buka dulu command prompt. Sini saya membuat sebuah projectnya di directory D. Lalu di sini saya akan membuat projectnya, project Laravel menggunakan Laravel versi 7 dengan project sistem informasi pegawai. Ini kita buka Laravel lah, laravel.com. Ini saya close dulu. Lalu documentation versi 7. Nah, di sini adalah syarat-syarat instalasi pada Laravel versi 7. PHP-nya harus versi 7.2.5. Di sini cara install Laravel lah. Karena saya sudah menginstal Laravel, saya contohkan lagi dari ulang. Di sini kita lihat dulu komposer ya. Di Laravel itu harus ada komposer ya. Ya, kalau komposernya belum diinstal, nggak akan bisa. Sini saya akan ngecek dulu komposer saya. Caranya dengan cara mengetikkan komposer aja, lalu enter pada command prompt. Jika ada tampilan seperti ini, maka komposer tersebut sudah terinstall di PC atau laptop teman-teman. Jika belum, dia akan not found. Di sini cara install komposernya, downloadnya di sini nih. Download, lalu getting started nih, di getting started. Di download dulu, kita ke download nih. Download. Nah, ini nih. Download komposer. Jika udah selesai, lalu langsung install aja. Karena saya sudah menginstal, saya jadi tidak perlu. Lalu sini saya akan saya sebenarnya sudah menginstal Laravel. Jika teman-teman yang belum menginstal, masukkan perintah ini aja pada command prompt sini. Nanti dia akan menginstal sendiri, akan mendownload file-file yang dibutuhkan pada Laravel tersebut. Lalu jika sudah, maka teman-teman tinggal langsung ke komposer create project prefer di Laravel aja. Kalau ini Laravel Niblock sama, cuma kalau ini yang buat global. Jadi kalau teman-teman menginstal Laravel versi global, tidak satu-satu, dia langsung Laravel Niblock aja.
browser Mac yang ini. Lalu saya coba buat folder ini PCMD, kita paste aja. Sini saya ganti namanya rekrutmen pegawai, jangan pegawai SI pegawai, sistem informasi pegawai, lalu enter. Ya, di sini kita sedang mendownload file-file atau fitur-fitur yang dibutuhkan oleh si Laravel tersebut. Pada saat mendownload ini, kita harus terkoneksi ke internet dan usahakan sinyal atau koneksinya itu stabil. Kita menggunakan Laravel versi 7. Sambil menunggu kita buka terlebih dahulu examnya. Sebenarnya di Laravel ini dia enak sih, nyimpannya tidak harus di htdocs. Cuma kan kita butuh exam ini kan karena untuk database servernya kita masih menggunakan MySQL, jadi kita harus menggunakan control panel exam ini. Kita admin dulu ini nih. Nah, nah ini udah selesai nih. Lalu kalau udah, kita coba nih, kita ke direktori kita dulu. Nih di D nih, tadi SI mana nih? Oh, SI pegawai. Nah ini deh nih, file-file yang ada di Laravel yang tadi kita download, kita install di komputer kita. Di sini juga bisa cara ngeceknya dir. Nah, nih SI pegawai. Lalu setelah kita install, cara untuk menjalaninya PHP Artisan Serve. Tapi sebelum kita menjalankan PHP Artisan Serve itu, kita harus masuk ke folder si project yang kita buat tadi dengan cara ketikkan cd lalu nama folder ya SI pegawai, bener nggak, SI pegawai, enter, lalu PHP Artisan Serve. Kita lihat listnya terlebih dahulu, PHP Artisan List untuk melihat list-list yang disediakan oleh si Laravel. Sini banyak ya, ada available comment nih, clear, out, authentication, cc, config, db, event key, make, migrate, notification, optimize, pk, QA, route, schedule, session. Tapi di sini yang kita pakai ntar cuma authentication untuk membuat login dan register secara otomatis dari si buah Laravel tersebut, dan kita menggunakan make migration. Make ini nih controller kita pakai ini aja nih. Lalu untuk menjalankannya kita dengan cara PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Nah, ini nih. Kita sini nih. Nah, ini sudah terinstall lah. Kalau sudah terinstall, dia akan tampilan seperti ini nih. Laravel, Docs, Larax, New, Blocks, Nova, for GitHub. Lalu kalau cara untuk menonaktifkannya, kita ctrl-c. Dan jika misalkan kita tidak jalankan, dia tidak akan bisa connect, tidak akan muncul tampilan Laravel. Nah, berarti ini PHP Artisan Serve-nya belum diaktifkan. Maka kita aktifkan saja PHP Artisan Serve. Lalu kita reload lagi. Nah, bisa kan?
Lalu di sini kita buat authentication dulu, out langsung dari bawaan si Laravel. Di Laravel itu enak ya, loginnya kita sudah disediakan oleh si Laravel. Login, kita ketiknya login. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi bikin dari ulang loginnya. Tapi kalau teman-teman ingin membuat login dari ulang, bisa login out. Komposer nih, ini nih, routing. Kita masukkan ini dulu nih. Composer require Laravel slash UI titik 2 kutip atas apa tuh sama 2.4 ya, kita masukkan, kita copy di sini nih. Oh, sebelumnya saya ini dulu nih. Kita buka Visual Studio Code dari sini nih. Caranya langsung code. Ini kita close dulu nih. Ini folder yang sudah saya buat sebelumnya. File, open folder. Lalu SI pegawai. Nah, ini nih. Ini kita close. Nah, ini nih config. Tapi ini kita si CMD ini kita close aja. Kita jadi menggunakan terminal dari Visual Studio Code. Enaknya menggunakan framework Laravel itu kita bisa menggunakan terminal dari Visual Studio Code-nya itu. Makanya disarankan kalau pengen menggunakan framework Laravel, makanya IDE-nya ya Visual Studio Code. Dia bisa langsung ngejalanin dari terminal Visual Studio Code-nya. Sebelumnya kita config dulu nih. Taruh kita buat ini dulu dah, authentication. Kita buat database dulu. Sini database. Baru sini nama database-nya pegawai dah. Pegawai AP, pegawai SI pegawai. SI pegawai. Lalu, nah kita sini nih ke Visual Studio Code-nya. Kita config dulu si database tersebut dengan cara di ini nih .env yang gambar gerigi.env, lalu kita pilih ke DB database-nya aja. Yang lainnya kita abaikan dulu. Sini kita hanya mengkonfig database-nya aja. Di DB database ini kita sesuaikan nama database ini sesuai dengan yang kita buat di sini nih. SI pegawai. Nah, kita masukkan SI underscore pegawai. Lalu DB username-nya ya root, dia default dari MySQL lah, PHP-nya. DB password di sini kalau teman-teman menggunakan password pada database-nya bisa dikasih. Kalau tidak ya kosongkan aja seperti saya nih. Lalu kita save. Jika udah close, lalu sini nih kita buat sini nih authentication-nya. Nah, Composer kita tunggu nih, dia lagi mendownload file nih. Sambil menunggu nih, kita lihat nih app. Ntar kita di sini makainya app nih, folder app http ke controller, di controller, terus ntar di ini nih sama di routes web dan di resource di views. Nah di sini nih. Tapi di sini saya akan buat nih sebuah model. Kita menggunakan model konsep MVC ya, model control views. Kita buat di sini nih new folder models. Nah,
Sebenarnya bisa sih kita buat di ini nih, langsung ke sini perintahnya, tapi saya membuat manual dulu. Model. Lalu kalau udah, kita ke sini nih. PHP Artisan View Add. Nah, lalu sini jika udah nih dia akan muncul nih home controller. Tadi kan belum ada nih. Ini untuk halaman home-nya, home controllers. Lalu dia akan muncul nih, please run npm install. Kita install dulu npm-nya. npm install. Enter. Nah, dia lagi mendownload nih. Kita, ini project saya yang menggunakan Laravel versi 8. Model HTTP pegawai user. Ini hapus nih, salah nih, kita salah naruh. Di sini nih naruhnya nih. Models. Ini tergantung koneksi ya. Kalau koneksinya bagus, dia cepet. Kita tunggu. Nah, udah nih. Tuh, jika udah selesai dia akan muncul nih sebuah folder baru namanya Node Modules. Node Modules. Lalu setelah itu di sini kita diharuskan npm rundev. Kita ketikkan npm rundev. Nah, udah nih, sukses nih. Kalau sukses dia akan muncul tampilan ini ya. Complete successfully in 9205. Dan tadi ada muncul nih notifikasi di sini nih. Lalu coba kita jalankan PHP Artisan Share. Dia ada perubahan. Coba kita lihat perubahannya apa. Di sini kan masih kosong nih. Ini sebelum kita install outnya, authentication bawah Laravel. Lalu setelah kita install dia akan berubah. Tuh, dia akan muncul login dan register. Login dia akan mengarahkan ke login. Lalu register dia akan mengarahkan ke register. Di sini kita akan membuat sebuah login dan register secara otomatis menggunakan si bawaan Laravel tersebut. Ini kita login dulu. Coba kita tes. Ini ntar kita registernya pakai alamat ini ya, passwordnya ini nih. Nah, di sini SQL table SI pegawai users exist dan SQL from well email. Nah, ini ada error nih. Kenapa error? Karena kita belum ada tabel email pada database kita. Lalu kita buat database dulu nih. Coba kita ke database, migration. Kita migrasi dulu.
apa tabel-tabel yang ada di sini nih, migration database. Caranya PHP artisan migrate, enter. Nah, udah nih. Nih kita ke sini nih. Ini kan masih kosong nih. Tuh. Nah, muncul nih nih 4 tabel. Nah, kalau udah kita PHP artisan save lagi. PHP artisan save. Nah, kita ke sini nih. Kita ke sini nih. Kita login dulu. Kita ketik Budi. Lalu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, this credential dot not match or records. Artinya email dan password tersebut belum ada di database kita di tabel users. Kita daftarkan dulu. Nama Budianto. Emailnya Budi. Nah, ini udah ada nih passwordnya. Lagi. Login. Register. Nah, selesai nih. Kita ke sini nih. User. Nah, dia udah ada nih. Tuh. Nih passwordnya. Lalu kita coba logout. Kita login. Kita masukkan passwordnya. Login. Berhasil. Logout. Nah, di sini saya akan buat tampilan ini nih. Bukan bawaan dari Laravel. Kita akan rubah. Kita menggunakan tampilan kita sendiri ya. Tampilan yang saya buat sendiri. Ini kita close dulu deh. Ini kita tutup. Nah, sini nih, kita sini nih. Ini kita hapus nih. Root home controller. Coba kita lihat dulu. Contohnya nih. Contohnya kita menggunakan kelas ini nih, kelas ini. Kelas ini home web dulu. Sini nih. Boot. Lalu kita root class index. Nah, ini kita hapus dulu dah. Kita root get web controller home. Nah, ini nih. Ini kita taruh sini. Root get ke slash ini defaultnya home web controller index. Di sini kita belum buat controllernya ya, controller indexnya. TTP controller belum ada nih. Ini baru home controller doang. Root home di controller home udah ada, index home. Coba kita jalanin dulu. Pasti ada apa yang terjadi? Error. Target class app http controller web controller doesn't not exist. Web controllernya belum ada nih. Kita buat dah. Nih, kita buatnya di sini nih, jangan manual. Tadi kan kita buat model manual. Ini saya nggak buat manual. Kita ketikkan PHP artisan make controller web controller. Enter. Controller created successfully. Nah, ini nih udah ada nih. Lalu coba kita sini nih. Contohnya nih. Controller, web controller nih. Ini kita gunakan yang ini aja nih. PHP, tag PHP, set, title, pemetaan lokasi kantor, vweb. Coba kita save. Coba kita refresh. Oh iya, kita lupa nyalain nih PHP artisan save. PHP
artisan share. Oh, dia udah ada nih. Oh, view web not found. Oh ya, kita lupa membuat views-nya. View web. Ini kita buat nih views. Mana nih? Ini nih. Kita buat view web. New file. v_web .blade.php. Oh ya, saya kasih tahu nih sedikit nih. Di framework Laravel itu dia ekstensinya harus .blade.php karena framework Laravel ini menggunakan template engine. Mungkin ya suatu saat akan saya bahas apa itu template engine tersebut. Nah, di sini nih. Coba kita tes. Nah, kita refresh. Tuh, sudah ada tes. Di sini kita buat nih tampilan home yang kita pengen webnya. Sebelum kayak tadi kan Laravel harus ke Laravel. Kita ke sini nih. Out, ini kita tutup dulu nih. Ke view webnya mana nih? Resource, views, view webs. Sip. Lalu kita simpan. Views layout front end not found. Oh, kita harus buat folder file front end pada layouts. Lalu kita buat aja nih di layouts. Nah, di sini nih front end. Apa namanya sih? Front end. Front end .blade.php. Ini nih. Ini kita close. Kita ngambil dari sini aja ya halamannya tag HTML lah. Nah, coba kita jalan nih. Nah, ini nih. Ini ngapa nih belum ada nih? Begini nih, karena kita belum naruh template admin nah. Ini kita harus template admin nah. Jika teman-teman belum download template admin download aja. Download template admin LTE. Nih, di sini nih. Cuma karena saya udah download nih. Jadi saya pakai yang ini aja. Biar mempersingkat waktu. Template admin mana nih? Template admin. Coba di D. Ke sini nih. Nah, admin LTI. Copy. Kita naruhnya di public ya. Di public. Nah, di sini nih kita pastenya. Kita tunggu dulu. Nah, coba kita ini lagi. Refresh lagi. Nah, udah ada nih tampilannya. Kita ngambil tampilan dari sebuah project yang udah saya buat. Ini kita close aja nih. Aduh, nggak bisa di close lagi. Biarin dah. Dah. Nih. Sini kita ganti nih. SI karyawan pemetaan lokasi.
Dia login, dia akan ke login. Coba kita login terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Target class home controller do not exist. Saat kita login, sini muncul tampilan error ya, target class home controller. Ini home controller. Nah, ini nih, kita salahnya di sini nih. Coba kita ke home controller yang ini. Nah, set. Nih, saya kasih tahu sedikit nih. Dari roots-nya terlebih dahulu dah, roots. Coba kita ini dulu nih. Ini belum kita save nih. Oh, kita belum buat roots-nya ya, roots. Kita buat root-nya dulu. Kita ngambil dari sini nih root-nya. Root home. Target class home controller not exist. Di web kita sini nih. App blade. Di web, di home. Oh, ini kita ganti dulu nih, ini di home. Ini kita rename karena saya biasanya kalau buat project V ya depannya pakai V home. Ini kita arahkan ke backend. Nah, kita buat backend ya. Target class home controller not exist home controller. Kita refresh. Nah, di sini muncul error nih. Target class home controller do not exist. Kenapa? Karena di roots-nya kita belum tambahkan, kita belum arahkan ke use app http controller home. Belum kita arahkan ke sini. Ini langsung kita arahkan aja nih. Home controller. Kita enter. Kita press. View layout. Nah, setelah itu muncul nih bacaan error. View layout .backend not found. Di sini saya belum membuat file backend pada layouts. Kita buat aja nih langsung di sini nih layouts, new file v_underscore backend .blade.php. Nah, muncul nih. Di sini kita ambillah tampilannya dari sini nih. Dari yang udah saya buat nih sebelumnya. Ambil dari sini. Kita save. View layout not backend home blade di home.blade di backend. Oh, salah nih. Rename salah. Ini namanya backend. Kenapa di backend? Backend karena dari vhome-nya nih. Ini layout extends layouts, dia akan mengarahkan ke layouts nih. Terus titik atau slash itu dalam file lah ya, dalam file backend. Nah, di layouts ini ada backend nih. Dia ngarah ke sini nih. Coba kita save, kita refresh. Dah, muncul di sini nih. Tuh. Ini dashboard ya. Ini data pegawai masih not found karena belum saya buat nih. Ntar di sini saya akan membuat CRUD-nya, tampilan CRUD bisa menampilkan select, add, edit dan delete di sini di data pegawai. Tapi pada menu dashboard nih saya rubah nih, saya tampilannya nggak mau begini nih. Di sini kita buka ini nih, admin LTE, index nih.
Nih, saya mau di dashboard ini menggunakan ini nih. Salah satu dari yang ini nih. Saya gunakan yang warna hijau aja nih, bonds. Kita ke sini nih, Visual Studio Code lagi. Ya, complete. Nih kita close nih biar nggak banyak nih. Lalu kita ke backend. Backend kan sini nih. Kita ke vHome-nya. Nah, di sini nih. Ini kita komentarin dulu. Kita enter. Coba kita save. Kita lihat berubahnya. Ininya dashboard-nya hilang nih. Nah, di sini kita buat nih. Kita ngambil yang ini aja nih. Sini kita tulis data mahasiswa, data pegawai. Ini jumlah pegawai yang ada di database. Lalu merinfo dia akan mengarahkan ke sini nih, sama di sini nih. Yuk kita buat ini nih. Coba saya buat tampilannya ngambilnya dari sini nih. Mana nih? Di home. Nah, ini nih. Nah, save. Nah, data pegawai ini masih manual nih.